Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Warga YouTube, beginilah kondisi di mana para calon tenaga kontrak daerah mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Belu untuk melihat dan mencari tahu apakah nama mereka keluar sebagai tenaga kontrak daerah di tahun 2022 atau tidak. Nah, inilah desak-desakan yang terjadi saat nama mereka mulai diumumkan. Nah, kali ini tentu Anda lihat ini gambarnya berdesak-desakan. Ini karena nama di tahun ini tidak ditempel di papan pengumuman, tetapi mereka setiap teko ini dipanggil masuk satu persatu ke dalam ruangan untuk melihat secara langsung nama mereka apakah ada di dalam daftar teko 2022 atau tidak. Ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus, dan dapat saya sampaikan bahwa kurang lebih ada ratusan orang yang berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belu untuk melihat secara langsung apakah mereka lolos sebagai tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu tahun 2022 atau tidak. Nah, warga YouTube, kebetulan juga kita berkesempatan bertemu dengan Ibu Dr. Ansila, beliau selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Seperti apa penjelasan Kadis Kesehatan terkait dengan hasil seleksi TEKO 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Berikut saya ajak Anda untuk kita dengarkan bersama pernyataan beliau. Tidak ada usulan dari luar. Kalau kita ada TEKO lama, kemudian kita usulkan. Setelah itu silakan diputuskan siapa yang mau menjadi TEKO. Nah, kuota kita ada 250. Ya, kuota kita Dinas Kesehatan 250. Nah, setelah itu, ya sudah kita terima 250 nama. Kemudian kita karena sekarang itu kan dia harus menandatangani SPMT. Dia menandatangani surat pernyataan dan kita berikan SPMT. Jadi kita harus panggil dia supaya dia membaca surat pernyataan, dia setuju, dia tanda tangan. Makanya kenapa kita panggil satu-satu. Kalau seandainya kita mau tempel, misalnya orangnya lihat, kemudian kapan kita panggil dia untuk datang lagi, jadi kita satu-satu kita bikin pernyataannya begini, kalau setuju terus itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini tuh ada tenaga kontrak daerah, tetapi dari dana DAP, dari DAP non fisik namanya. Itu ada tenaga kontrak, tenaga BOK, ya, bantuan operasional kesehatan, dan tenaga COVID. Nah, jadi kita harus panggil mereka, untuk saya panggil COVID ini ternyata di TEKO ada, di COVID juga ada, karena waktu kita rekrut COVID ini kan mulai dari Januari sampai Juni, yang dimana mereka diumumkan mereka lulus atau tidak. Jadi begitu mereka ini, oh ternyata namanya ada, berarti kita tanya ke dia, kamu mau tetap di TEKO daerah atau di COVID atau di tenaga BOK? Karena untuk BOK dengan COVID ini kan kita tidak tahu, siapa tahu pemerintah masih ada. Gitu. Kalau TEKO daerah kan jelas lama sudah tidak ada lagi. Jadi kita harus tanya persetujuan mereka dengan kita kasih tahu bahwa COVID gajinya 1 juta, TEKO BOK gajinya 1.750.000, TEKO daerah 1.750.000. Nah, jadi mereka memilih dengan ini, itu yang kita harus wawancara bersama. Jadi misalnya Ibu namanya, oh saya ada di TEKO BOK, saya mau di BOK saja. Nah, berarti TEKO daerah ini nanti kan kita bukan kita tidak ini, kita kasih tanda. Kita lapor lagi setelah ini yang kita masih kalkulasi. Jadi kalau misalnya ternyata dari 250 ini ternyata ada 7 yang sudah diakomodir oleh TEKO BOK maupun COVID, kita lapor. Nanti baru mau silahkan siapa yang mau menggantikan mereka. Jadi, ya ternyata mereka yang namanya kesehatan ini kan yang ikut tes sekarang banyak sekali. Jadi mereka datang, ini kan untuk saya bagaimana? Saya tidak tahu pasti, tapi yang pasti lebih dari 250. Itu kan yang aman. Nah ini belum lagi dengan yang baru-baru bisa 500. Ya, jadi yang mereka pasti akan datang untuk mengecek. Nah, jadi bahwa kewajiban kami dari dinas adalah mengusulkan. Kita usulan itu buat bagi saya tidak ada pertimbangan siapa, lu di mana. Tapi yang saya pertimbangkan itu adalah masih aktif atau tidak, dia bekerja baik atau tidak, kemudian dia tenaganya kita butuhkan atau tidak, dia punya STR atau tidak, terutama untuk yang tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tidak ada STR, pasti dipertimbangkan. Oh ini sudah tidak ada STR sekian lama, karena sekarang kita sudah tahu. Jadi kita usulkan kemarin juga sejumlah. Nah setelah itu adalah kewenangan tim, baik itu Pak Bupati, Pak Wakil atau Pak Sekda, siapapun saya tidak tahu kalau kami tidak begitu. Jadi kami dikasih. Nah sekarang tugas kami adalah memberitahukan kepada ini dan kemudian mengecek ada pendobelan tidak dengan TEKO yang ada di Dinas Kesehatan. Yang TEKO Dinas Kesehatan dengan dana DAP itu adalah TEKO yang ditandatangani oleh saya. Jadi lebih gampang, maksudnya
Dan itu kita tidak memilih juga, kita berdasarkan tes. Macam kemarin ada kita buka COVID, orang datang tes. Saya tidak punya kepentingan apapun, saya tidak punya keluarga untuk saya masukkan ke situ. Sudah semua. Kalau dengan dokter, puskesmas ya sekarang. ada dari puskesmas, ada yang orang isi, pokoknya semua. Jadi makanya dari puskesmas, mereka tanya ke saya, bilang, dan saya begitu SK datang, saya tidak pegang. Cuma saya tidak repot untuk membalas orang untuk ini ada tidak. Kita cuma satu di pegawaian, jadi mau datang silakan. Jadi Ibu Kadis, intinya yang lama ada yang tidak lulus gitu. Ya, kemungkinan. Karena tadi persyaratan-persyaratan Ya, itu yang dilihat ya. persyaratan SDM mungkin tidak ada. Kan mereka diwawancara waktu kemarin, Pak. Siap, Ini kan siap. semua mereka wawancara. Jadi keputusan untuk memutuskan mereka boleh atau tidak itu sudah di luar kewenangan kami. Saya kan tidak ada intervensi untuk mengatakan bahwa ini harus ya. Ya. Ya, cukup. Mungkin Ibu Dokter satu lagi, kan mereka yang tidak lulus kan sudah pernah mengabdi. Apa yang Ibu Dokter mau sampaikan untuk mereka, Bu? Ya mungkin nanti ada pasti ya, namanya kita mau satu keputusan itu kan pasti ada konsekuensi. Nanti mungkin yang tidak lulus misalnya mereka ini saya akan panggil, kemudian kita diskusikan, kita bicarakan, nanti saya akan melihat lagi kenapa tidak lulus supaya kita tahu bahwa kamu tidak lulus karena mungkin kamu tidak lulus. Kita pasti akan tahu. Lalu harapannya apa? Kalau saya sih berharap begini ya Pak ya, mereka ikut P3K. Karena P3K kita sekarang posisi nanti kesehatan itu ada kuotanya. Jadi mereka ikut, dan pengalaman kerja itu kan pasti mereka akan minta ke kita sebagai pimpinan. Pengalaman kerja menjadi catatan bahwa mereka pernah bekerja dan itu sebagai hal positif yang nanti akan dinilai pada saat penilaian. Untuk 2022 dan 2023 pengalaman kerja dipakai. Jadi nanti misalnya mereka datang minta pengalaman kerja, saya dengan senang Siap layani. pasti. Siap. Ya. Ini 6 bulan saja Pak. Betul. Warga YouTube, itu dia pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Ansila Muti. Ya, kita berharap seperti yang disampaikan terakhir tadi bahwa yang tidak lulus itu tentu mereka punya kekurangan sehingga dinyatakan tidak lulus. Ya, kita berharap para teko yang tidak lulus di tahun 2022 harus tetap semangat dan bisa mengikuti tes-tes yang akan datang, terutama tes P3K yang sebentar lagi kurang lebih di tahun 2023 akan dibuka rencananya. Oke warga YouTube, sampai jumpa di konten selanjutnya.